Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna, beri kami hikmat-Mu, tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu yang suci, dan beri juga kami kesanggupan untuk menjalankan, memperjuangkan kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam segala aspek kehidupan kami di sepanjang waktu yang Tuhan izinkan untuk kami jalani. Ampuni dosa kami Bapa, dengarkan doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca dalam Roma pasal 2 ayat 1 sampai ayat 16. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Terpujilah Tuhan untuk firman yang suci. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya tujuan terbesar Rasul Paulus dalam pasal-pasal awal surat Roma ini adalah untuk menyatakan bahwa dunia ini sesungguhnya membutuhkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, dalam kerangka memperkuat pernyataan itu, maka Paulus memulai dengan pembicaraan tentang satu fakta bahwa semua orang itu sudah berdosa. Semua orang sudah jatuh, semua orang sudah tersesat. Tidak ada orang suci, tidak ada orang benar, tidak ada orang yang berkenan di hadapan Allah. Sekali lagi, semua orang oleh karena dia sudah berdosa, maka dia cepat atau lambat, suka tidak suka, akan siap-siap dihakimi oleh Allah. Allah yang adil, Allah yang tidak memandang bulu. Allah akan menghakimi semua orang. Tetapi ada suatu paham yang muncul dalam pikiran orang Yahudi bahwa orang Yahudi menyetujui argumentasi itu. Benar, semua orang sudah berdosa, semua orang telah jatuh, semua orang telah tersandung, semua orang akan dihakimi Allah, dan semua orang yang berdosa akan dijatuhi hukuman oleh Allah. Kecuali, ini pikiran orang Yahudi, kecuali mereka, kecuali orang Yahudi. Kenapa? Karena
orang-orang Yahudi beranggapan mereka itu disukai oleh Allah, mereka istimewa di hadapan Allah, mereka memiliki kedudukan khusus di hadapan Allah, mereka itu punya hak istimewa sebab mereka adalah bangsa yang dipilih Allah, mereka adalah keturunan Abraham, mereka punya hukum Taurat, dan itu menjadi dasar mereka untuk menyatakan bahwa sekalipun dunia telah berdosa dan dunia akan dijatuhi hukuman oleh Allah, mereka tidak akan dihakimi, mereka tidak akan dihukum. Karena sekali lagi, mereka adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Allah. Nah, surat ini menentang cara berpikir itu. Rasul Paulus dalam pembukaan atau dalam pasal-pasal awal ini menentang hal-hal itu. Nah, karena itu kalau saudara perhatikan bahwa ini juga akan memberi satu pelajaran berharga bagi kita. Apa itu, saudara? Bahwa yang pertama, kita tidak mungkin akan menyadarkan orang atau mendesak orang untuk menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat tanpa secara jujur mengungkapkan, membicarakan suatu fakta bahwa orang itu berdosa. Karena apa, saudara? Saya berpandangan begini. Sejauh mana orang merasa membutuhkan Juru Selamat, membutuhkan pengampunan dosa, sangat bergantung pada sejauh mana dia menyadari bahwa dia berdosa, dia tersesat, dan dia akan binasa. Ketika orang telah disadarkan terlebih dahulu secara jujur bahwa dia berdosa, dia akan dihukum oleh Allah karena keberdosaannya, maka dia akan membuka hati, akan terbuka pada kesadaran, akan terbuka pada Injil bahwa dia juga membutuhkan penebusan. Dia membutuhkan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Karena itu, saudara, penginjilan tidak mungkin tidak membicarakan dosa. Pembicaraan tentang dosa tidak mungkin tidak akan berujung pada berita kasih dari Allah, bahwa terhadap semua orang yang berdosa itu Allah menyediakan jalan pengampunan melalui Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Padahal saudara tahu bahwa surat Roma ini juga ditujukan kepada orang-orang yang sudah menjadi Kristen, baik mereka yang berlatar belakang Yahudi atau juga mereka yang berlatar belakang Yunani atau bangsa-bangsa yang disebut di sini bangsa-bangsa kafir. Tapi saya juga menarik pelajaran penting dari sini bahwa sama seperti Paulus, sekalipun orang-orang Kristen di Roma itu mereka sudah meninggalkan agama lama mereka sudah menjadi gereja, mereka sudah menjadi Kristen, tapi tidak otomatis pengajaran penginjilan itu berhenti. Justru yang menarik kalau kita membaca surat Roma ini secara keseluruhan, kita akan mendapati penjelasan, pengajaran-pengajaran yang sangat luar biasa dari Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen di Roma. Artinya menyadarkan kepada kita bahwa sekalipun orang-orang sudah Kristen, bukan berarti dia tidak akan diajar lagi atau dia tidak membuka lagi pada pengajaran, pada penginjilan. Maka saya juga berulang-ulang mengatakan sangat salah kalau kita berkata bahwa pemberitaan Injil itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang belum pernah mengenal nama Yesus, belum beriman kepada Yesus Kristus. Lalu daerah-daerah yang sudah Kristen, sudah banyak gereja, tidak lagi perlu diinjili. Itu pemahaman yang salah. Itu pemahaman yang tidak selaras dengan Alkitab. Nah, yang kita dapati justru di sini seperti yang saya katakan tadi. Sekalipun orang-orang Kristen itu memang mereka sudah meninggalkan kepercayaan Yahudi, orang-orang kafir itu sudah tidak menyembah lagi dewa-dewa, mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus, tapi mereka harus tetap diajar. Karena sangat mungkin pemahaman-pemahaman tentang Injil, pemahaman-pemahaman tentang firman, pengenalan mereka tentang Yesus Kristus masih sangat rapuh, masih sangat terbatas. Dan karena itu Rasul Paulus merasa bertanggung jawab untuk mempertajam, memperkuat, memperkokoh pengajaran-pengajaran, pemahaman-pemahaman iman mereka. Nah, di pasal 1, Paulus secara sangat gamblang, sangat jujur, sangat panjang lebar menjelaskan suatu fakta bahwa orang-orang kafir, jadi yang dimaksud dengan orang kafir atau orang Yunani itu adalah orang-orang yang bukan Yahudi. Paulus menjelaskan bahwa mereka sudah berdosa. Mereka adalah orang-orang yang tersesat. Mereka adalah orang-orang yang akan dihakimi oleh Allah. Nah, orang Yahudi tentu sangat menyetujui argumentasi itu ketika dikatakan orang-orang kafir itu, orang-orang Yunani itu
adalah orang-orang yang berbeda dari orang Yahudi. Mereka orang tersesat, mereka orang berdosa, mereka orang yang melakukan segala macam kelaliman, mereka melakukan hal-hal yang sangat bertentangan dengan kehendak Allah, dan karena itu mereka akan dijatuhi hukuman. Tetapi pada pasal 2 ini tiba-tiba Paulus mengatakan, kamu juga orang Yahudi. Tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir itu. Maka ini untuk menekankan bahwa semua orang, tidak ada yang istimewa di hadapan Allah. Jadi itu poin yang Paulus akan tekankan di sini. Tidak ada yang istimewa di hadapan Allah. Dalam pengertian, semua orang sama-sama telah berdosa. Jadi poin ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam pasal 1 dan pasal 2. Karena itu Paulus di bagian-bagian awal pasal 2 ini, dia seolah-olah mengkritik orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen yang Yahudi itu. Paulus berkata, kamu menghakimi mereka. Apa arti menghakimi, saudara? Menghakimi secara sederhana berarti menilai dan menyatakan sesuatu benar atau salah. Kan sama seperti itu yang dilakukan oleh hakim dalam sebuah proses persidangan di pengadilan, kan? Jadi sekali lagi, menghakimi berarti menilai dan menyatakan sesuatu benar atau salah. Nah, dalam konteks pasal 2 ini, Paulus mengatakan kepada orang-orang Yahudi, kamu orang Yahudi, kamu menghakimi mereka, kamu menilai mereka, kamu menilai orang-orang kafir itu, dan kamu menyatakan mereka salah, dan mereka berdosa, dan mereka akan dihukum oleh Allah. Kamu sadar tidak bahwa kamu juga sebenarnya sama, kamu juga berdosa. Kamu juga orang-orang yang tersesat. Kamu juga telah melakukan pemberontakan terhadap Tuhan. Orang-orang non-Yahudi, orang-orang kafir itu bersalah. Kamu juga bersalah. Mereka berdosa. Kamu juga berdosa. Tapi sekaligus nanti selanjutnya dia mengatakan, mereka membutuhkan pengampunan dosa sama juga seperti kamu membutuhkan pengampunan dosa. Mereka membutuhkan belas kasih Tuhan. Kamu juga membutuhkan belas kasih Tuhan. Atas dasar apa mereka berdosa? Nah, Paulus mengatakan, kamu orang-orang Yahudi dikatakan berdosa, dikatakan salah, atau benar. Ukurannya apa? Ukurannya adalah hukum Taurat yang Tuhan telah beri kepada mereka. Jadi berdasarkan hukum yang tertulis itu akan dipakai untuk mengukur apakah kamu benar atau salah. Dan ketika diukur menurut ukuran-ukuran yang ditetapkan dalam hukum Taurat, akan didapati bahwa kamu berdosa. Sementara mereka berdosa bukan berdasarkan hukum Taurat. Karena mereka tidak pernah mengenal hukum Taurat. Mereka tidak pernah mendengarkan hukum Taurat. Mereka tidak punya hukum yang tertulis. Tetapi ini satu yang sangat menarik yang kita dapati dalam bagian ini. Mereka sebenarnya orang-orang kafir itu sekalipun mereka tidak memiliki hukum Taurat yang tertulis. Tapi mereka memiliki hukum moral yang Tuhan tanamkan di dalam hati nurani mereka. Jadi hati nurani mereka adalah wakil Tuhan, suara Tuhan untuk menyatakan mana perbuatan benar, mana perbuatan salah, mana perbuatan yang sesat, mana perbuatan yang lurus. Jadi orang-orang Yahudi diukur perbuatan benar salah mereka berdasarkan hukum Taurat, tetapi orang-orang kafir itu diukur menurut hukum moral, hukum yang tertulis di dalam hati mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu di bagian awal pasal 2 ini, sekali lagi Paulus mengecam, kamu salah menghakimi mereka. Menghakimi seperti yang saya katakan tadi. Menghakimi dalam pengertian menilai dan menyatakan benar atau salah. Tapi dalam konteks orang-orang Yahudi, mereka menilai dan menyatakan orang-orang kafir itu orang-orang berdosa, orang-orang yang tersesat. Nah, karena itu kalau kita perhatikan di ayat pasal 2 ayat 1, Paulus bilang begini, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Kamu juga tidak bebas dari salah, kata Rasul Paulus. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau menghakimi orang lain, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ayat 2. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Ayat 3. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga.
Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Jadi sampai pada ayat 3 ini, sekali lagi penekanan dari Rasul Paulus, kamu menghakimi mereka. Artinya kamu menilai mereka dan menyatakan mereka bersalah, sementara kamu juga melakukannya. Nah, secara khusus saya ingin menyinggung sedikit tentang istilah menghakimi. Ada banyak mungkin saudara pernah juga mendengarkan khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran pendeta-pendeta, atau siapapun, bahkan kadang-kadang di antara sesama orang Kristen berkata, kita tidak boleh menghakimi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, menghakimi itu boleh atau tidak menurut Alkitab? Banyak orang mengutip, mencaplok, tanpa memperhatikan konteks dari Matius pasal 7. Tidak boleh menghakimi. Padahal kalau saudara juga baca misalnya di Injil Yohanes pasal 7 ayat 24. Di situ kalau saudara baca, saya baca untuk saudara. Injil Yohanes pasal 7 ayat 24 dikatakan begini. Ini kata-kata Yesus, saudara. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Jadi tidak ada larangan untuk menghakimi. Tapi penghakiman bisa menjadi salah, bisa menjadi benar. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Saya sentil sedikit tentang apakah boleh menghakimi atau tidak boleh. Nah, penghakiman menjadi benar atau salah sangat tergantung pada beberapa hal. Yang pertama, motivasi. Kalau kita menghakimi seperti yang saya katakan tadi, menghakimi berarti menilai dan menyatakan sesuatu benar atau salah. Motivasinya apa? Kalau saudara menghakimi orang lain, menyatakan misalnya menilai dan menyatakan orang lain itu salah, motivasinya apa? Apakah itu karena dorongan kebencian saudara atau karena saudara mengasihi dia? Maka kalau motivasi kita adalah motivasi kasih, didorong oleh cinta kasih. Misalnya dia telah melakukan kesalahan. Lalu kita menegur dia, kita menyatakan dia salah. Kalau motivasi kita untuk memperbaiki dia, untuk membuat dia jangan sampai jatuh terlalu jauh, menerima akibat yang fatal sebagai dampak dari kesalahannya, kita berusaha menyelamatkan dia. Misalnya ketika dia melakukan persinahan, katakanlah seperti itu. Lalu, bolehkah kita menghakimi? Orang lain bilang tidak boleh menghakimi. Kenapa? Karena kita sendiri berdosa. Nah, hati-hati tentang ini. Ini bisa dipakai oleh iblis untuk akhirnya kita berkompromi dengan dosa. Tuhan itu suci. Tuhan itu maha kasih. Tetapi sekaligus Tuhan yang maha kasih itu tidak pernah berkompromi dengan dosa. Maka seperti yang saya katakan tadi, ketika misalnya kita mengetahui seseorang itu melakukan perzinahan, apakah kita akan mendiamkan? Tidak boleh. Kita harus mengatakan dia salah. Nah, menyatakan dia salah berarti kita telah menghakimi dia. Karena apa kita melakukan itu? Kita menegur dia. Motivasi kita mengatakan kamu salah dan kamu harus bertobat. Itu tidak boleh didasarkan pada kebencian. Tapi motivasinya kita mengasihi dia. Kita tidak ingin dia dihukum oleh Allah. Kita tidak ingin dia mengalami atau menerima dampak yang fatal akibat dari dosa itu. Atau misalnya, ketika ada seorang pendeta, misalnya di suatu tempat mengatakan, saudara, saya pernah melihat, mendengar, mengetahui dari laporan-laporan orang mengatakan, satu ketika ada seorang pendeta yang lagi memimpin ibadah, tiba-tiba ibadah KPI tiba-tiba terjadi ada beberapa orang di situ pingsan. Mereka menganggap dia kerasukan. Lalu apa yang dilakukan oleh sang pendeta adalah dia menyuruh orang-orang untuk pergi tabur garam di sekitar gereja. Katanya alasannya adalah untuk menangkal roh-roh jahat itu supaya tidak melakukan serangan. Jadi garam dipakai untuk mengusir setan. Ajaran dari mana itu? Itu ajaran yang paling sesat. Itu menurut saya bukan hanya blunder, itu ajaran sesat. Nah, misalnya saya mengetahui ini salah. Saya harus menyatakan dia salah. Saya harus menegur dan saya harus mengumumkan. Ini salah. Apakah saya menghakimi? Tidak. Saya mengasihi dia. Saya tidak ingin dia salah. Yang kedua, saya tidak mau orang-orang yang mendengarkan dia. Bagaimanapun dia pendeta, ada orang-orang yang mendengarkan dia. Bagaimana kalau mereka terpengaruh?
jemaat misalnya terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang salah ini, maka kalaupun si pendeta, oknum pendeta ini misalnya marah kepada saya, tidak setuju dengan saya, malah menyerang balik saya, paling tidak saya menunjukkan kasih kepada orang-orang yang dia layani, kepada jemaat, supaya jangan sampai mereka ikut tersesat oleh pemahaman-pemahaman yang demikian. Nah, jadi poinnya yang saya ingin katakan adalah, bolehkah kita menilai dan menyatakan sesuatu itu benar atau salah? Yang dalam bahasa Alkitab katakan menghakimi. Boleh. Tapi motivasinya motivasi kasih. Yang kedua, dasarnya apa? Ukurannya apa? Alat ukurnya apa untuk menilai dan menyatakan sesuatu salah? Dasarnya apa? Kadang-kadang kita menjadi salah. Penghakiman menjadi salah kalau misalnya kita berkata, menurut saya dia salah. Menurut pikiran saya, dia salah. Iya, menurut pikiranmu, menurut perasaanmu. Itu belum tentu benar. Dan pikiran dan perasaan seseorang tidak menjadi norma yang bisa diterima oleh umum. Tidak menjadi satu-satunya ukuran yang bisa diterapkan dalam semua keadaan kepada semua orang. Maka, menurut pendapat saya bahwa kita menghakimi harus berdasarkan firman Tuhan. Tidak bisa tidak. Jadi yang pertama motivasinya. Motivasinya bukan karena kebencian pada orangnya, bukan karena ada persoalan-persoalan pribadi, bukan karena memang ingin menyerang dia, bukan karena ingin menjatuhkan dia, bukan karena ingin mencari-cari kesalahannya. Jadi motivasinya harus karena kasih, karena mengasihi dia. Yang kedua, dasarnya harus dipakai bukan pikiran, bukan perasaan kita. Pikiran dan perasaan kita harus dikoreksi terus dengan firman Tuhan. Dan karena itu, penghakiman menjadi salah kalau tidak berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Tapi penghakiman menjadi benar kalau berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Yang ketiga, saya kira penghakiman menjadi salah kalau misalnya kita menyatakan seseorang bersalah, melakukan suatu kesalahan dan kita nyatakan dia salah, sementara kita sendiri melakukannya. Misalnya saya ambil contoh tadi. Kita menyatakan, kamu salah karena kamu bersinah. Sementara kita sendiri bersinah. Nah, jadi penghakiman menjadi tidak benar. Penghakiman menjadi salah adalah ketika kita menilai dan menyatakan seseorang salah. Sementara yang kita tegur itu kita lakukan. Itu juga yang dikritik oleh Rasul Paulus dalam pasal awal ini, secara khusus pasal 2. Paulus mengatakan, kamu menghakimi mereka, kamu menilai mereka, kamu menyatakan mereka sesat, kamu menyatakan kamu berdosa. Sementara yang kamu kritik itu kamu juga lakukan. Jadi sampai pada poin ini saya mengatakan, boleh tidak menghakimi? Boleh. Tapi paling tidak ada 3 hal yang harus kita perhatikan yang saya katakan tadi. Motivasinya, dasarnya. Yang kedua, sambil kita harus jujur, harus berani, harus terang-terangan menghakimi, kita harus juga sudah hidup dalam pertobatan. Kita sudah harus hidup dalam sungguh-sungguh memegang teguh prinsip firman Tuhan. Kita harus juga mengkoreksi diri, kita harus sungguh-sungguh mengevaluasi diri kita. Kalau kita sendiri melakukan itu, bagaimana penghakiman kita menjadi benar. Nah, paling tidak hal-hal itu yang harus kita perhatikan di bagian ini. Dan karena itu Paulus mengatakan, hati-hatilah kamu. Kamu menjadi salah ketika kamu menghakimi mereka. Dan Paulus menekankan bahwa ingatlah, hanya penghakiman Allah yang benar. Nah, kadang-kadang hal-hal ini juga bisa dipakai. Hati-hati juga tentang ini, saudara. Kadang-kadang orang mengatakan, ya tapi kan kita tidak maha tahu. Yang tahu hanya Allah, yang sempurna hanya Allah. Dan karena itu yang menghakimi hanya boleh Allah. Tapi saudara tahu, kita harus setuju bahwa yang benar hanya Allah, yang maha tahu hanya Allah, yang sempurna hanya Allah. Penghakiman yang paling adil, paling jujur hanya Allah. Tetapi Allah sudah memberi kita firman. Kembali pada yang tadi. Allah sudah memberikan kita firman. Maka itu yang akan menjadi ukuran-ukuran. Karena itu kalau kita membaca misalnya surat Rasul Paulus kepada Timotius, ketika Paulus menyatakan bahwa salah satu fungsi dari firman Tuhan adalah untuk mengajar dan menyatakan kesalahan. Mengajar, menyatakan kesalahan. Jadi, kalau kita menyatakan seseorang bersalah, apakah itu tidak disebut menghakimi? Jadi, fungsi firman Tuhan justru
sekali lagi saya katakan tadi, firman Tuhan yang memang harus menjadi fondasi. Jadi kita harus menilai, bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan diri, bukan berdasarkan kata orang, tapi berdasarkan penelusuran yang ukurannya selalu adalah firman Tuhan. Nah, jadi tentang ini kita harus berhati-hati. Nah, untuk lebih mempertegas argumentasi dari Rasul Paulus ini, bahwa semua orang berdosa, semua orang telah jatuh, baik orang kafir maupun orang Yahudi sama-sama berdosa. Untuk memperdalam argumentasi ini, maka mungkin orang Yahudi bertanya, dalam hal apa kami bersalah? Nah, Paulus akhirnya bicara, kalau saudara perhatikan di ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Menganggap sepi itu artinya menghina, melecehkan, menganggap enteng. Jadi sekalipun di sini bentuk kalimatnya pertanyaan, tapi saya kira ini poin penting. Jadi seolah-olah Paulus mengatakan, kamu betul, kamu memang mendapat posisi khusus di antara semua bangsa. Kamu dipilih menjadi umatnya. Kamu telah menerima banyak kebaikan dari Tuhan. Kamu menerima hukum Taurat. Kamu menerima hukum yang tertulis, sementara bangsa-bangsa tidak. Kamu telah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam sejarah nenek moyangmu. Tuhan sudah memperlihatkan betapa besar cinta kasih Tuhan kepada mereka. Mereka telah mengalami sejarah panjang yang luar biasa. Mengalami penindasan mulai dari Mesir. Lalu mereka pernah dibuang ke bangsa-bangsa lain. Tetapi kalau mereka melihat kembali latar belakang sejarah mereka, mereka akan mengingat betapa Tuhan menyayangi mereka. Betapa Tuhan tetap menyatakan pembelaan kepada mereka. Betapa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi orang-orang Yahudi. Tetapi, apa respon dari orang-orang Yahudi? Apa respon mereka? Nah, Paulus mengatakan, kamu melecehkan kebaikan Allah. Kamu menghina kebaikan-kebaikan Allah itu. Kamu menganggap enteng kebaikan-kebaikan Allah itu. Kamu tidak menghormati kebaikan-kebaikan Allah. Jadi seperti itu kira-kira pemahaman secara sederhana. Lalu lanjut ayat 4. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Misalnya, saya beri contoh. Misalnya ada seorang anak yang suatu ketika melakukan kesalahan yang sangat fatal. Sangat mempermalukan dirinya dan sangat mempermalukan dan mencoreng muka orang tuanya. Dia betul-betul melakukan suatu dosa yang sangat mempermalukan orang tuanya secara khusus misalnya. Tetapi karena orang tuanya sangat mengasihi anak ini, maka bagaimanapun dosanya, besarnya kesalahannya, betapa memalukannya pelanggaran yang telah dia lakukan. Tapi orang tua itu memberi pengampunan, memaafkan dia. Bukan hanya mengampuni, memaafkan. Sekaligus orang tuanya telah melupakan. Tidak mengingat-ingat, tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Reaksi dari anak ini ada dua kemungkinan. Satu, dia akan kembali melakukan kesalahan yang sama. Dasarnya adalah orang tuanya mengampuni dia. Orang tuanya mengasihi dia, orang tuanya memaafkan dia, orang tuanya bagaimanapun besarnya kesalahannya, dia akan tetap mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Atau yang kedua, dia akan menggunakan, memanfaatkan sebaik mungkin pengampunan, kesempatan orang tua mengasihi dia, itu dia akan gunakan untuk sungguh-sungguh membenahi diri, hidup dalam pertobatan, tidak mengulang kesalahan yang sama, dan sungguh-sungguh menata kehidupan yang benar, yang lurus, yang suci sebagai tanda terima kasih kepada orang tuanya. Nah, saudara-saudara, sangat kurang ajar anak itu kalau misalnya setelah dia mendapat pengampunan, tapi dia misalnya kembali melakukan kesalahan yang sama dengan dasar bahwa toh orang tuanya akan mengampuni dia. Hal itu sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi menurut Rasul Paulus. Kamu telah mendapat kasih. Kamu telah berulang-ulang mendapat pengampunan. Kamu tidak
sadarkah bahwa kasih sayang, pengampunan, kebesaran hati Tuhan, kesabarannya, kemurahannya, kelapangan hatinya, itu ditunjukkan dengan maksud supaya engkau hidup dalam pertobatan. Sebenarnya saudara-saudara, banyak juga di antara kita, saya dan saudara harus dengan jujur, harus dengan rendah hati mengatakan, kita juga masih sering seperti itu. Ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, pengampunan Tuhan, bahkan kasih terbesar yang telah Allah tunjukkan kepada kita. Dengan ketika kita berdosa, seharusnya saya pernah mengatakan bahwa ketika kita berdosa, lebih mudah dan lebih adil bagi Allah jika dia menghukum kita, membinasakan kita. Tetapi dia tidak melakukan itu. Yang dia lakukan adalah mengirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk memperdamaikan hubungan kita dengan Allah, untuk mengampuni dosa kita, untuk menebus kesalahan-kesalahan kita. Dan dia rela anaknya yang tunggal itu menjadi korban penebus salah, korban penghapus dosa atas kehidupan kita. Tetapi bagaimana reaksi kita? Ada berapa banyak orang di antara kita yang di satu pihak sadar, tahu, mengetahui dengan benar tentang betapa besarnya kasih Allah itu. Seperti dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi bagaimana reaksi kita? Berapa banyak di antara kita yang justru sama seperti yang Paulus katakan kepada orang Yahudi, melecehkan, menghina, menganggap remeh, menganggap enteng kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Padahal Allah telah menunjukkan kasih yang besar. Maka betapa kurang ajarnya Paulus mengatakan kepada orang-orang Yahudi, kalau kamu menghina kasih Allah. Tapi bukankah itu juga boleh dikatakan kepada kita? Mari kita terus menyadari, saudara, bahwa betapa besar Tuhan telah menunjukkan kemurahan hatinya, panjang sabarnya kepada kita. Seharusnya kalau menurut keadilan Allah setiap kali kita berdosa, kita langsung dihukum. Tapi Allah tidak melakukan itu. Allah terus memberi kita kesempatan. Tapi kesempatan menikmati kasih, menikmati kebaikan, menikmati pemeliharaan Tuhan itu seharusnya kita jadikan sebagai momentum, kesempatan untuk terus memperbaiki hidup kita, untuk terus menata hidup kita, untuk terus menyucikan kita, untuk terus kita hidup dalam pertobatan, untuk terus memohon belas kasih Tuhan, pemurnian dari Tuhan, penyucian dari Tuhan, pembersihan dari Tuhan, sebelum kita akan berdiri di hadapan pengadilan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu yang pertama yang Paulus ingatkan kepada mereka. Kamu menghina kemurahan hati Allah. Kamu malah, di ayat 5 dikatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka Allah atas dirimu sendiri. Nah, ini menjadi penting. Kekerasan hati. Hati-hatilah juga dengan kita, saudara. Ini tidak hanya serta-merta ditujukan kepada orang-orang Yahudi, saya kira, tapi juga kepada kita. Hati-hatilah ketika kelimpahan kemurahan itu telah kita nikmati, tapi kita terus hidup dalam keberdosaan, pemberontakan terhadap Tuhan. Maka itu sama halnya Paulus bilang, kita sedang menimbun murka Allah. Sedang menimbun murka Allah, sedang mengumpulkan. Dan itu Paulus bilang akan dinyatakan. Engkau menimbun murka Allah atas dirimu sendiri. Dan itu akan dinyatakan pada waktu Tuhan akan mengadili dunia ini. Akan menghakimi dunia ini. Ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, di sini Paulus menekankan. Ayat 7. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Nah, hati-hati membaca ayat ini, saudara. Kalau tadi dikatakan bahwa ayat 6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi, ketika Paulus membicarakan bahwa di mulai ayat 6, 7, 8, 9, bahwa Allah akan memberkati, Allah akan memberikan hidup kekal
kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari keadilan dan seterusnya. Sebaliknya Allah akan memberi murka, memberi gerah, memberi kesengsaraan, memberi penderitaan kepada orang-orang yang hidup jahat. Itu tidak berarti bahwa kita boleh diselamatkan dengan perbuatan baik. Sama sekali tidak. Sama sekali bukan itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Karena kalau kita membaca seluruh surat Roma ini, kita mendapati satu istilah yang berulang-ulang ditekankan, berulang-ulang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu konsep pembenaran. Diselamatkan oleh iman. Itu berulang-ulang, pembenaran. Nanti kalau saudara membaca mulai ayat 3, misalnya dari judul saja saudara nanti baca mulai pasal 3 ayat 21, Paulus sudah mulai membicarakan pembenaran. Jadi jangan kira kita boleh diselamatkan dengan perbuatan baik. Bukan itu yang ditekankan oleh Paulus. Pembicaraan Paulus di pasal 2 ini secara khusus masih dalam kerangka menekankan bahwa semua orang sudah berbuat dosa. Tetapi sekaligus dia menyatakan, ingatlah Allah itu adil. Allah akan, di sini dikatakan, akan memberi hidup kekal, akan memberi kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera kepada semua orang yang berbuat baik. Tetapi sebaliknya, murka, geram, penderitaan, kesesakan akan menimpa semua orang yang melawan Tuhan. Tidak pandang bulu. Entahkah dia orang Yahudi, entahkah dia orang Yunani. Ini untuk menyatakan bahwa orang Yahudi, sekalipun mereka orang Yahudi, mereka memang pernah bangsa pilihan, mereka punya hukum Taurat, mereka keturunan Musa, mereka bangsa pilihan. Tapi itu tidak akan meluputkan mereka. Allah itu adil, Allah akan menghukum kamu kalau kamu berbuat jahat. Tidak ada hak istimewa di hadapan Tuhan. Sebaliknya, bangsa-bangsa kafir itu, orang-orang non-Yahudi itu, mereka juga bisa dihukum. Sebaliknya, mereka juga bisa mendapatkan hidup kekal dari Allah. Tetapi, sekali lagi hati-hati, bukan berarti kita memperoleh hidup kekal karena perbuatan baik. Tapi saya kira kita mengerti seluruh surat Roma ini bahwa tidak mungkin orang berbuat baik kalau dia tidak memiliki iman yang sejati. Sebaliknya, iman yang sejati pasti akan melahirkan perbuatan-perbuatan baik. Maka konteks ini tentu tidak boleh lepas dengan ayat-ayat selanjutnya. Jadi tidak hanya orang-orang Yahudi, orang-orang yang bukan Yahudi, mereka boleh mendapatkan hukuman. Mereka juga boleh mendapatkan pengampunan. Mereka boleh dimurkai Allah. Mereka juga boleh diselamatkan oleh Allah. Jadi untuk menekankan, ulang-ulang menekankan, orang Yahudi itu tidak punya hak istimewa di hadapan Tuhan. Nah, Allah itu adil. Allah itu tidak memandang bulu. Allah tidak memandang bulu dalam kasih dan keadilan. Allah berhak menghukum siapa yang dia akan hukum. Allah berhak mengampuni orang yang kepada siapa dia mau menyatakan pengampunan. Tidak diikat oleh ras, tidak diikat oleh kelompok tertentu, tidak diikat oleh warna kulit tertentu, tidak diikat oleh golongan tertentu, tidak diikat oleh faktor keturunan tertentu. Tidak ada itu. Itu yang akan ditekankan oleh Rasul Paulus di bagian ini. Nah, saudara-saudara, begitu juga dengan kita. Mari kita terus disadarkan. Ketika kita telah menjadi orang Kristen, kita juga harus tetap berhati-hati. Kita tidak punya hak istimewa di hadapan Tuhan. Dalam pengertian begini, seolah-olah karena mama papa kita Kristen, atau lebih tegas, karena kita orang-orang yang telah melayani Tuhan bertahun-tahun, karena kita menjadi pelayan khusus, karena kita pendeta, karena kita ketua sinode, seolah-olah kita boleh punya hak istimewa di hadapan Tuhan. Orang lain boleh dimurkai oleh Allah, tapi saya tidak akan dimurkai oleh Allah sekalipun saya berbuat dosa, sekalipun saya melawan Tuhan, karena saya punya kedudukan istimewa di hadapan Tuhan. Saya pendeta, mana boleh Tuhan akan menghukum saya. Saya pemimpin sinode, mana boleh Tuhan akan menghukum saya. Saya pemimpin tertinggi gereja, mana boleh Tuhan akan memurkai saya. Saya harus punya hak istimewa di hadapan Tuhan dong. Itu pemahaman-pemahaman yang sangat tidak benar, yang sangat tidak berdasar secara alkitabiah. Justru di bagian lain Yesus pernah mengatakan, ukuran yang engkau pakai untuk mengukur orang lain akan dipakaikan kepadamu. Maka berhati-hatilah tentang ini. Justru menurut saya, pendeta-pendeta, pelayan-pelayan khusus yang paling banyak mengerti firman Tuhan, mereka akan dituntut lebih banyak oleh Tuhan. Nah, karena itu, mari kita mengingat ini. Allah itu tidak memandang bulu. Tidak ada orang yang boleh mengklaim dia punya hak istimewa di hadapan Tuhan. Tidak penting berapa kaya engkau, tidak penting berapa besar sumbanganmu di gereja, tidak penting berapa kedudukanmu di gereja, tidak penting berapa banyak jabatan yang telah emban di gereja, tidak penting berapa puluh tahun engkau telah melayani di gereja, atau seolah-olah orang yang tidak pernah berkedudukan pelayanan di gereja, orang-orang yang tidak pernah menyumbang di gereja, seolah-olah mereka akan mendapat
akan disingkirkan oleh Allah. Hati-hati tentang ini. Di hadapan Tuhan, sekali lagi saya katakan tadi, tidak penting berapa besar kedudukanmu, berapa kaya engkau, berapa besar sumbanganmu di gereja. Tapi yang penting di hadapan Tuhan adalah bagaimana dengan imanmu. Bagaimana dengan imanmu. Dan iman yang benar akan lahir dari iman yang benar akan melahirkan perbuatan-perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang benar pasti selalu lahir dari iman yang benar. Iman yang benar pasti akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang benar. Lalu selanjutnya, mulai ayat 12 sampai ayat yang terakhir, Paulus memberi penjelasan tambahan lagi tentang itu. Tapi sebenarnya ini merupakan penguraian dari apa yang sudah disampaikan di atas. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah. Jadi sekalipun orang-orang Yahudi itu punya hukum Taurat, mereka sudah punya hukum Taurat, mereka sudah mendengarkan hukum Taurat, tapi itu sama sekali tidak menjamin mereka punya hak istimewa, tidak menjamin mereka akan luput dari pengadilan Tuhan, mereka tidak akan dihukum oleh Tuhan. Bukan itu kata Rasul Paulus. Semua orang. Sebab kata Rasul Paulus di sini, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jadi sama. Tidak ada yang punya hak istimewa di hadapan Tuhan. Lalu dia lanjutkan di ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat dan oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang tertulis dalam hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka memiliki hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Maka Paulus menekankan di sini, sekalipun kamu punya hukum Taurat, tapi kamu tidak menjalankan, kamu tetap akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak punya hukum Taurat, mereka sangat berkemungkinan kehidupan mereka selaras dengan hukum Taurat. Kenapa bisa begitu? Karena seperti yang saya sudah tekankan di awal tadi. Karena sebenarnya ketika Tuhan menciptakan manusia, mari kita tetap mengingat bahwa Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Maka manusia juga tentang mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan itu telah Tuhan tanamkan di dalam hati nurani setiap orang. Jadi sekalipun mereka tidak mengenal hukum Taurat, tapi mereka tahu mana benar salah. Dari mana mereka tahu sesuatu benar atau salah? Memang Tuhan telah menanam itu. Kesadaran moral itu, hukum moral itu memang Tuhan telah tanam di dalam hati mereka. Tapi sekali lagi saya ulang-ulang tekankan. Bukan berarti seolah-olah Paulus menekankan manusia dibenarkan karena perbuatan baik. Tidak. Manusia dibenarkan hanya oleh iman. Tapi iman yang benar pasti akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka ada seorang penafsir Alkitab mengatakan, Matthew Henry yang mengatakan bahwa sebenarnya kita sekarang sedang melakukan atau mempersiapkan perbuatan-perbuatan baik yang kita sedang lakukan, pada akhirnya itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Tuhan. Maka biarlah sekarang kita sementara, kalau misalnya Matthew Henry bilang, kalau kita membayangkan bahwa suatu ketika nanti kita akan berhadapan pengadilan Tuhan, pada hari Tuhan akan menghakimi, perbuatan kita yang akan berbicara, yang akan bersaksi di hadapan pengadilan Tuhan. Maka Tuhan akan mengadili dengan adil, dengan bukan berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan tuntutan-tuntutan dari jaksa penuntut umum. Dan kita tidak akan mendapatkan pembelaan berdasarkan misalnya pembelaan, argumentasi-argumentasi hukum yang akan disampaikan oleh advokat, oleh kuasa hukum kita. Tapi perbuatan kita sendirilah yang akan berbicara waktu kita akan dihakimi oleh Allah nanti. Maka Matthew Henry bilang, maka segala sesuatu yang kita lakukan hari-hari ini, itu sebenarnya kita sedang menyusun pembelaan pada hari Tuhan akan menghakimi semua orang. Maka karena itu, mari kita terus
mempersiapkan pembelaan kita sebaik mungkin di hadapan pengadilan Tuhan nanti. Apa itu? Teruslah hidup dalam iman yang benar, melahirkan perbuatan-perbuatan yang benar. Saya kira hal itu yang boleh ditambahkan di bagian ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.